Kita melanjutkan lagi pembelajaran yang kemarin. Sudah kita bahas mengenai arti dan sejarah mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan lagi mengenai prinsip Persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Nah, akan saya share screen langsung saja karena waktunya akan terbatas sekali biar kalian tidak banyak kuota yang keluar. Yang pertama adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita membutuhkan prinsip-prinsip untuk menyatukannya. Nah, prinsip-prinsip itu ada, yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Terus yang berikutnya adalah prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita cinta terhadap bangsa kita, namun bukan berarti mengagungkan bangsa kita sendiri. Karena nasionalisme itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul, akan tetapi kita lebih kepada bagaimana kita melindungi bangsa dan bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai warga negara. Karena apa? Bangsa kita itu ada, ya harus kita pertahankan, tidak boleh kita biarkan hilang begitu saja. Berikutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesama, dan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan melakukan sesuatu, tetapi kebebasannya itu tidak boleh yang kebablasan, harus sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan tatanan kehidupan, sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Tuhan atau Allah SWT. Tidak boleh melanggar dari aturan-aturan tersebut. Yang berikutnya adalah mempunyai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Lanjut, yang kelima adalah persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, Indonesia telah mengalami reformasi pada tahun 98. Dengan adanya reformasi ini, kita mempunyai cita-cita yang baru, yaitu membuat Indonesia lebih maju lagi dengan berbagai keberagaman yang ada. Nah, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang lebih besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Karena adanya kebinekaan dapat merubah atau dapat membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional dan persatuan-kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintahan dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Nah, permasalahan yang ada di Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang timbul di Indonesia karena adanya keberagaman dan kekayaan intelektual lainnya. Nah, kekayaan intelektual lainnya itu saya contohkan seperti suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan,
dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, sudah saya jelaskan kemarin, ini flashback sedikit lagi dan saya perjelas. Walaupun memiliki suku bangsa yang berbeda dan beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itu kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah adat istiadat. Nah, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku-suku yang lainnya itu mempunyai adat istiadat yang secara turun-temurun itu dipertahankan. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat ini mempunyai warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu seperti pola perilaku, kebiasaan, bahasa, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman mengenai adat istiadat. Bahkan seorang ahli hukum, yaitu Mr. Van Vollenhoven, itu mengatakan bahwa sistem lingkaran hukum adat Renskringen yang mengklarifikasi dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Nah, ini lingkarannya ada 19. Ini biasanya Aceh itu ada beberapa suku yang mempunyai perilaku yang sama, Minangkabau mempunyai perilaku yang sama, Sumatera Selatan dan lain sebagainya, sampai ke Pulau Jawa. Nah, seperti ini. Jadi mereka menganut satu paham-paham yang satu suku dengan suku yang lainnya itu sama, cuman mungkin penamaannya saja dan ada hukum-hukumnya yang agak sedikit berbeda, tetapi garis besarnya sama. Terus ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan. Nah, tadi kan suku bangsa, sekarang kekerabatan yang dianut oleh bangsa Indonesia atau masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah parental, yaitu dari orang tua langsung, laki-laki perempuan. Misalkan di Jawa Barat atau di Aceh. Dalam sistem parental ini, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta itu ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adanya adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan serta memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan pesta kepada pemilik kepada pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Biasanya ini di daerah Batak dan Palembang. Matrilineal, sistem kekerabatan matrilineal ini berdasarkan dari ibunya, dari keturunan ibu diturut dari atas sampai ke bawah. Terus yang terakhir adalah agama. Agama merupakan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, karena dalam Pancasila Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu membuktikan bahwa Indonesia itu masyarakatnya itu percaya mengenai kekuatan Tuhan dan kekuatan di atas manusia. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Nah, pengaruh keberagaman di masyarakat Indonesia. Ada dampak positif keberagaman yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah terciptanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah hubungan integrasi, menghubungkan satu dengan yang lain. Terus yang berikutnya adalah menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga adalah dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, kalau kalian mempunyai banyak teman, mempunyai banyak budaya, itu kan kalian akan, wah ternyata budaya itu banyak sekali macamnya dan tidak membosankan. Gampangnya seperti itu. Nah, tapi juga ada dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya, satu, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Primordialisme itu menganggap sukunya itu paling baik, paling benar, dan paling tinggi.
dari suku-suku yang lain. Suku lainnya itu salah semuanya. Terus yang berikutnya adalah sikap etnosentris. Nah, itu sama, hampir sama, mengunggulkan juga dengan suku-suku yang lain. Yang berikutnya adalah fanatisme yang berlebihan, fanatis. Kalian memuja-muja sampai hilang pandangan, sampai hilang pikiran, nah itu yang namanya fanatis. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman di Indonesia. Nah, konflik ya, Dek. Ini yang namanya permasalahan itu pasti ada konflik. Konflik itu berasal dari kata Latin configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihaknya berusaha menyingkirkan pihak lain dan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, ini kalian sudah mengalaminya pada waktu kelas 7-8, mungkin kalian pernah terjadi konflik antar teman, biasanya saling ejek, saling pukul, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sebuah konflik. Nah, untuk skala yang lebih luas, konflik itu antar kelompok dan antar golongan itu sangat mungkin terjadi di Indonesia karena sangat beragam. Nah, bentuk-bentuk konflik di masyarakat Indonesia. Konflik seperti yang dicontohkan di buku ini, secara ideologi, konflik seperti peristiwa G30 SPKI, yaitu adanya penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Terus berikutnya adalah konflik antar suku. Nah, biasanya ini terjadi di Papua, deh. Papua itu banyak sekali masih menggunakan sistem suku, dan setiap kali ada pertengkaran itu mesti diselesaikan dengan perang antar suku. Nah, ini konflik biasanya. Perbedaan pendapat sampai budaya dan sistem kekerabatan itu sangat mempengaruhi mereka. Terus berikutnya, konflik antar agama. Nah, agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen itu pernah juga terjadi konflik. Seperti agama Islam dan agama Kristen di Ambon dulu sudah lama sekali, 20 tahunan itu terjadi tahun 97 kalau nggak salah. Itu isu agama dibawa ke sana, terus terjadi konflik antara agama Islam dan agama Kristen. Terus berikutnya adalah konflik antar ras. Konflik antar ras itu ya ras, ya seperti ras Mongoloid, Kaukasoid itu berkonflik. Gampangnya orang Jawa dengan orang Papua itu kan sudah beda ras, itu saling konflik. Dan terakhir ada konflik antar golongan. Konflik antar golongan ini kelompok-kelompok tertentu, partai politik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian pahami bahwa pertentangan antar dua orang yang berbeda suku belum tentu ini adalah sebuah konflik antar suku. Hal ini dapat disebabkan bahwa adanya faktor lain, seperti masalah pribadi atau masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Penyebab konflik itu ada banyak, Dek. Tidak hanya tadi ya, adanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ternyata ada banyak. Nah, konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini mengalami proses yang ditandai dengan beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala-gejala itu yang pertama adalah tidak adanya persamaan pandangan. Nah, ini perbedaan pendapat, norma-norma yang tidak berfungsi. Yang ketiga adalah adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggar atas norma itu tidak tegas atau lemah. Banyak sekali contohnya, tidak pakai masker, itu masih dibiarkan saja. Ini padahal sangat riskan sekali, karena ya seperti yang kita ketahui, COVID sangat membahayakan. Berikutnya adalah tindakan anggota masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir adalah terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tidak kontroversial, dan pertentangan. Persaingan yang tidak sehat itu sekarang banyak sekali. Adapun beberapa gejala masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, etnis, etnosentris atau etnis ini biasanya. Terus berikutnya
stereotip. Nah, ini banyak sekali, Dek. Kalau kalian main Among Us, itu biasanya ada yang namanya stereotip dan ada yang impostor. Nah, itu contoh gampangnya seperti itu. Jadi ada yang mematik dan ada yang memanaskan. Jadi terjadinya konflik itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Nah, sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing itu dapat menimbulkan konflik. Yang berikutnya adalah hubungan antar penduduk asli dan pendatang. Nah, ini juga menimbulkan konflik seperti Dayak dengan suku Madura dulu di mana itu namanya di Kalimantan itu sampai bunuh-bunuhan, Dek, yaitu gara-gara adanya suku pendatang dengan suku asli yang bertentangan. Nah, itu adalah mengenai potensi-potensi konflik yang terjadi di Indonesia karena adanya keberagaman. Setelah saya jelaskan tadi, saya harapkan kalian akan memahami mengenai berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia dan berbagai macam dampak positif dan dampak negatifnya adanya keberagaman dan konflik-konflik yang bisa ditimbulkan karena adanya keberagaman. Dan nanti di bab berikutnya ini dampak ya, ini dampak dari konflik. Saya jelaskan sedikit lagi. Dampak dari konflik itu sangat banyak, Dek. Kalau dampak positifnya itu sangat dikit. Mungkin kalau dampak positifnya itu seperti kalian rasa persaudaraannya dalam satu kelompok itu akan semakin erat. Tapi untuk rasa persaudaraan secara umum dengan kelompok lain itu akan hilang. Nah, itu konflik yang akan terjadi. Ya, itu dampak negatifnya itu sedikit, dampak positifnya sedikit dan dampak negatifnya itu sangat banyak. Nah, ini dampak negatifnya, yaitu pertama, perpecahan dalam masyarakat. Nah, seperti yang kalian lihat, perpecahan dalam masyarakat itu sangat luar biasa sekali, dan itu akan merugikan kita sendiri. Kerugian harta benda dan korban jiwa bisa saja terjadi, ya seperti yang gambar ini, karena korban jiwanya ada, kerugian materialnya juga ada. Kehancuran nilai-nilai sosial dan norma yang ada di masyarakat. Yang keempat adalah perubahan kepribadian. Orang-orang yang terlibat dalam konflik itu biasanya menjadi orang yang temperamental dan mudah marah serta berpikir pendek. Nah, itu sangat berbahaya sekali, Dek. Nah, itu mungkin saja itu saja dari saya mengenai bagaimana sih dampak dari konflik, terus sisi negatif dan sisi positif dari keberagaman, dan yang terakhir pengertian dari sebuah keberagaman. Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Itu nanti akan kita bahas minggu depan bersama dengan tugas yang saya jelaskan saat ini. Nanti ada tugas di minggu depannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan kalian di rumah baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, ingat pesan Ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan sampai kalian itu terkena COVID, karena COVID itu nyata dan sangat berbahaya. Jadi kalian batasi main dan kumpul. Saya sarankan batasi main dan kumpul. Kalau keluar pun harus pakai masker. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.